Hungaria peringatkan Trump, NATO telah siapkan rencana jahat untuk menghabisi Amerika. Prancis ajak negara Eropa pemilik nuklir bersatu hadapi ancaman Amerika Serikat dan Rusia. 3 permukiman kembali direbut Rusia, Ukraina babak belur tanpa Amerika. Iran bersiap serang Israel, panaskan situasi dengan latihan perang high level. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Informasi yang pertama, Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, mengungkap adanya rencana jahat yang dimainkan sekutu aliansi NATO kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini dikarenakan kebijakan Trump yang selalu berbeda dengan sekutu di benua biru, utamanya terkait Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Luar Negeri atau Menlu Hungaria, Peter Szijjártó, mengungkap adanya rencana jahat yang dimainkan sekutu aliansi NATO kepada Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump. Hal ini dikarenakan kebijakan Trump yang selalu berbeda dengan sekutu di benua biru, utamanya terkait Ukraina. Dalam pernyataannya, Szijjártó awalnya mengatakan bahwa Hungaria telah hidup dalam bayang-bayang perang di Ukraina selama 3 tahun. Ia menyebut saat ini negaranya menderita konsekuensi dramatis dari perang itu. Szijjártó kemudian mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat telah mengadakan pertemuan terakhir mereka di London pada hari Minggu, di mana mereka memutuskan bahwa Ukraina harus melanjutkan perang. Pada saat yang sama, ia mengatakan bahwa merupakan kabar baik bila Washington bertentangan dengan Eropa terkait pandangan atas Ukraina. Ia menambahkan bahwa jadi jauh lebih mudah bagi Hungaria untuk menjauh dari konflik. Trump yang telah menimbulkan keraguan Eropa tentang komitmen AS terhadap aliansi keamanan NATO telah menghentikan bantuan militer ke Ukraina untuk perang Kiev dengan Rusia setelah bentrokan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pekan lalu. Hal ini kemudian membuat Eropa mencoba mencari tahu bagaimana bereaksi. Di sisi lain, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico telah lama secara terbuka mengkritik bantuan militer Uni Eropa ke Ukraina dan sanksinya terhadap Rusia. Mereka juga mendukung Trump yang menegaskan bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri perang. Para pemimpin Slovakia dan Hungaria ini juga telah lama dituduh menjalankan kebijakan yang bersahabat dengan Moskow, meskipun negara mereka merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan Eropa perlu bersiap jika Amerika Serikat tak ada berada di pihak mereka saat Rusia Ukraina masih berperang.
Dia juga membuka peluang melindungi benua ini dengan persenjataan nuklir. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan Eropa perlu bersiap jika Amerika Serikat tak ada berada di pihak mereka saat Rusia-Ukraina masih berperang. Dia juga membuka peluang melindungi benua ini dengan persenjataan nuklir. Amerika Serikat merupakan sekutu dari banyak negara di Eropa, termasuk Ukraina. Namun, di bawah pemerintahan Donald Trump, Washington mulai berubah haluan dan lebih condong ke Rusia. Dia menekankan Eropa perlu membantu Ukraina untuk memperkuat pertahanan diri negara itu di tengah gempuran Rusia. Macron lalu mengatakan, apapun yang terjadi, keputusan selalu dan akan ada di tangan presiden. Lebih lanjut, dia mewanti-wanti bahwa Eropa sedang memasuki era baru. Benua biru hanya akan menampilkan kebodohan jika tak bertindak saat ancaman Rusia kian ganas. Namun, dia meyakini AS akan tetap berada di pihak mereka. Di kesempatan itu, Macron juga mengumumkan akan mengundang para pemimpin Eropa ke pertemuan di Paris. Pertemuan itu untuk menyusun rencana demi mewujudkan perdamaian yang langgeng, mencakup pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, usai kedua pihak sepakat damai. Pengerahan tersebut untuk mencegah Rusia melancarkan invasi ulang. Komentar Macron muncul usai calon kanselir Jerman Friedrich Merz mengusulkan pembicaraan Prancis dan Inggris sebagai kekuatan nuklir Eropa untuk memperluas perlindungan nuklir mereka. Macron sempat setuju dengan gagasan itu. Ketika itu, Macron mengatakan negara Eropa yang ingin memperdalam dialog dengan Prancis soal pencegahan nuklir bisa terlibat dengan latihan pencegahan militer Prancis. Pernyataan Macron juga muncul usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pasukan Rusia merebut kembali 3 pemukiman di wilayah Kursk Barat Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutnya sebagai bagian dari operasi untuk mengusir pasukan Ukraina di wilayah itu. Berikut informasi selengkapnya. Pasukan Rusia pada Minggu 9 Maret 2025 merebut kembali 3 permukiman lagi di wilayah Kursk Barat Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutnya sebagai bagian dari operasi untuk mengusir pasukan Ukraina di wilayah itu. Pernyataan kementerian yang diunggah di aplikasi perpesanan Telegram menyusul laporan oleh para blogger Rusia bahwa pasukan khusus Rusia telah menyelinap bermil-mil melalui pipa gas di dekat kota Suza sebagai upaya untuk mengejutkan pasukan Ukraina. 3 permukiman yang sekarang berada di bawah kendali Rusia, menurut kementerian, ialah Malayaloknya, Cherkaskoye Porechnoye, dan Kositsa, di mana semuanya terletak di utara Suza. Laporan sebelumnya oleh para blogger Rusia tentang operasi jaringan pipa tersebut tampaknya merupakan tipu muslihat yang ditujukan untuk menghentikan ribuan tentara Ukraina di wilayah tersebut. Ini terjadi menjelang perundingan Ukraina dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan kesepakatan damai
untuk mengakhiri perang. Pasukan Ukraina merebut sekitar 1.300 km persegi atau 500 mil persegi wilayah Kursk, Rusia pada Agustus 2024 dalam upaya untuk mendapatkan posisi tawar dalam negosiasi mendatang dan untuk memaksa Rusia mengalihkan pasukan dari Ukraina Timur. Rusia telah menekan upayanya untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut dengan beberapa keberhasilan dalam beberapa hari terakhir. Peta sumber terbuka menunjukkan kontingen Kiev di Kursk hampir terkepung setelah kemajuan cepat Rusia. Yuri Podolyaka, seorang blogger militer pro-Rusia kelahiran Ukraina, mengatakan pasukan khusus Rusia merayap hampir 16 km atau 10 mil di sepanjang bagian dalam pipa gas selebar 1,5 meter dan menghabiskan beberapa hari di dalam pipa sebelum mengejutkan pasukan Ukraina dari belakang dekat Suza. Sementara blogger perang pro-Rusia, Two Majors, mengatakan pertempuran besar sedang berlangsung di Suza dan pasukan Rusia telah mengejutkan tentara Ukraina dengan memasuki daerah tersebut melalui pipa gas. Sebuah pernyataan dari pasukan penyerang udara Ukraina mengatakan bahwa tentara Rusia telah menggunakan pipa tersebut dalam upaya untuk mendapatkan pijakan. Tetapi Rusia segera terdeteksi dan diserang dengan roket, artileri, dan pesawat tanpa awak. Staf Umum Militer Ukraina dalam laporan sore hari mengatakan pasukannya menangkis 15 serangan Rusia di wilayah Kursk dengan 6 bentrokan bersenjata masih berlangsung. Mereka juga melaporkan 12 serangan udara Rusia terhadap posisi mereka. Jaringan pipa Urengoy Pomari Uzhgorod era Soviet digunakan untuk membawa gas dari Serbia Barat melalui Suza ke Ukraina. Tetapi Ukraina menghentikan semua transit gas Rusia melalui wilayahnya mulai 1 Januari. Serangan Ukraina ke Kursk pada bulan Agustus adalah serangan paling serius di wilayah Rusia sejak invasi Nazi ke Uni Soviet pada tahun 1941. Di informasi terakhir, militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memamerkan dan menguji senjata untuk menyerang dan bertahan dalam latihan militer berskala besar selama 3 bulan terakhir. Teheran bersiap menghadapi tahun penuh gejolak di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel yang ingin mengebom fasilitas nuklir Iran, infrastruktur energi penting, dan lokasi militer. Berikut informasi selengkapnya. Militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memamerkan dan menguji senjata untuk menyerang dan bertahan dalam latihan militer berskala besar selama 3 bulan terakhir. Teheran bersiap menghadapi tahun penuh gejolak di tengah ancaman Amerika Serikat dan Israel yang ingin mengebom fasilitas nuklir Iran, infrastruktur energi penting, dan lokasi militer. Seperti diketahui, Israel dan Amerika Serikat menggelar latihan militer bersama, sebuah sinyal cukup keras buat Teheran. Al Jazeera melaporkan Iran menggelar latihan militer Ektedar, Zulfakar, dan Great Prophet di Iran, Laut Oman, dan Samudra Hindia Utara. Senjata yang diuji menunjukkan Iran bermaksud untuk mempertahankan perlawanannya terhadap Israel dan Barat.
Mereka menolak untuk bernegosiasi dengan Presiden AS Donald Trump di bawah kebijakan tekanan maksimum. Teheran terus memajukan program nuklirnya. IRGC mengungkap 3 pangkalan militer utama di bawah tanah dengan para komandan mengatakan mereka siap untuk perang yang berkepanjangan. Televisi pemerintah menyebutnya sebagai kota rudal raksasa. Puluhan proyektil balistik dapat terlihat, beberapa di antaranya berada di sistem peluncur bergerak. Di antaranya termasuk Angkatan Laut Garda Revolusi, juga memperlihatkan sebagian pangkalan Angkatan Laut bawah tanah rahasia di sepanjang pantai selatan Iran. Tak hanya itu, ratusan speedboat pembawa rudal dan ranjau anti kapal diperlihatkan, termasuk rudal jelajah baru, proyektil anti kapal yang disebut Qadar 380. Qadar 380 dapat menempuh jarak lebih dari 1000 km, yang berarti Iran akan dapat menyerang kapal dari dalam wilayahnya. IRGC juga mengatakan memiliki rudal jelajah supersonik anti kapal baru dengan jangkauan 2000 km yang akan segera diluncurkan. Iran juga menggunakan jet tempurnya beberapa model domestik seperti Seki dan Azarax, serta banyak model lama AS dan Rusia yang berasal dari sebelum revolusi Iran tahun 1979. Iran juga menggunakan Yak-130 buatan Rusia yang lebih baru bersama jet tempur MiG-29 untuk mencegat pesawat nirawak musuh sebagai bagian dari latihan. Jet subsonik 2 kursi Yak-130 dikirim oleh Moskow pada September 2023 untuk melatih pilot jet tempur Su-35 canggih yang telah lama dipesan Iran tetapi tidak diterima. Mempertahankan infrastruktur penting merupakan prioritas bagi otoritas Iran, terutama setelah Israel menyerang beberapa provinsi Iran pada akhir Oktober. Setelah serangan itu, sumber militer Israel mengklaim Iran telah kehilangan keempat baterai pertahanan rudal S-300 buatan Rusia dan lebih banyak lagi selama serangan tersebut. Demikian menurut media lokal dan barat. Teheran mengklaim dampaknya terbatas dan telah mengganti peralatan yang rusak. S-300 muncul dalam latihan langsung pada bulan Januari, bersamaan dengan versi yang ditingkatkan dari Bafar 373 domestik yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun, media Iran melaporkan. Bafar 373 adalah sistem pertahanan rudal ketinggian tinggi teratas Iran yang dilaporkan mampu menembak jatuh rudal yang masuk pada jarak lebih dari 300 km atau 186 mil. Sistem ini dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara taktis Sayad 4B. Berbagai sistem pertahanan rudal lain yang telah dimiliki Iran dalam gudang senjatanya selama bertahun-tahun juga diuji, termasuk 15 Kordat, Majid, Arman, Zobin, dan Tondar. Rudal permukaan ke udara yang diberi nama 358 juga diluncurkan selama latihan pada bulan Januari. Dengan jangkauan yang dilaporkan mencapai 400 km atau 248 mil, rudal baru tersebut akan digunakan dengan sistem pertahanan domestik untuk meningkatkan kemampuan Iran dalam menembak jatuh pesawat nirawak dan ancaman udara di ketinggian rendah. Angkatan bersenjata Iran juga berlatih untuk mempertahankan diri dari serangan di lokasi nuklir Natanz, Fordow, dan Khondab, serta memperkuat pertahanan di sekitar bandara, kilang minyak, dan pelabuhan laut.
Mereka berlatih untuk skenario termasuk pesawat tempur yang menembus wilayah udara Iran dan serangan udara menggunakan bom penghancur bunker berat yang digunakan AS dan Israel secara ekstensif untuk menembus jauh di bawah tanah. Angkatan Udara, Angkatan Darat ikut menggelar latihan helikopter. Seorang komandan senior melaporkan bahwa mereka sedang membangun 1.000 helikopter lagi. Banyak di antaranya merupakan perbaikan dari model lama, karena Iran tidak dapat membeli dari banyak pemasok suku cadang internasional karena sanksi AS dan Eropa. Latihan tersebut mencakup skenario serangan dan pertahanan di berbagai medan. Kendaraan lapis baja berat, termasuk tank tempur utama Karar buatan Iran dan kapal induk BMP-2 buatan Rusia, diuji coba di medan gurun dan pesisir. Tentara dan pasukan komando khusus berlatih operasi amfibi, termasuk menguji kemampuan pertahanan pesisir terhadap serangan siang dan malam. Kapal perang Jamaran dan Zagros ditampilkan beraksi, begitu pula sejumlah besar speedboat. IRGC mengklaim Haidar 110 yang baru saja diluncurkan yang dapat membawa 2 rudal jelajah adalah speedboat katamaran tercepat di dunia dengan kecepatan 110 knot atau lebih dari 200 km per jam. Ia juga meluncurkan Hadid 110, sebuah pesawat nirawak bunuh diri dengan mesin jet yang dapat ditembakkan dari pesawat nirawak bawah air sebelum menghantam target yang telah ditentukan sebelumnya. Iran mengerahkan beberapa kelas kapal selam termasuk Tarek, Fateh, dan Ghodir dan mengatakan telah meluncurkan torpedo Valpager domestik dari kapal selam tersebut. Rudal anti kapal selam ditembakkan dari helikopter Seahawk buatan AS di Laut Oman. Dan para pejabat mengatakan mereka akan segera menunjukkan korvet hovercraft pembawa rudal. Pada awal Februari, IRGC mengerahkan IRIS Shahid Bagheri, kapal induk pesawat nirawak pertama negara itu. Kapal dagang yang telah diubah ini dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 180 meter atau 590 kaki, 8 hanggar di 2 lantai, sebuah rumah sakit, lapangan sepak bola, dan stasiun bahan bakar untuk pesawat nirawak, helikopter, dan kapal. Kapal ini dapat meluncurkan varian pesawat nirawak pengintai dan serang Ababil, Mohajer, dan Homa. Sebuah versi yang diperkecil dari pesawat nirawak bermesin jet baru, Kaher 313 juga terlihat di dek. Dan helikopter Bell 206 dan Mil 17 mendarat di atasnya. Pertahanan kapal induk pesawat itu tampak ringan, dengan jumlah rudal dan senjata yang terbatas di dalamnya. Tidak ada kejelasan mengenai apakah atau bagaimana pesawat ini akan berpartisipasi dalam kelompok penyerang. Militer Iran mengatakan secara terpisah bahwa mereka telah menerima pengiriman 1.000 pesawat nirawak baru, termasuk varian dari kendaraan udara nirawak satu arah Shahid yang menurut Barat diberikan Iran kepada Rusia untuk perang di Ukraina. Operasi serangan drone yang melibatkan peluncuran sejumlah besar drone secara serentak untuk mengalahkan pertahanan juga dipraktikkan menggunakan beberapa jenis proyektil. Ini termasuk drone first person view atau FPV yang telah banyak digunakan oleh Rusia dan Ukraina selama perang 3 tahun mereka. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com.
dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.